Halo Tribuner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Kutai Timur. Sudah ada di samping saya Bapak Bupati Kutai Timur, Bapak Dr. Handes Ardhiansah Sulaiman, MSI. Ardhiansah Sulaiman, Pak ya. Ini sering terbalik Ardian. Oke, Ardhiansah Sulaiman. Ini tolong dicatat sekali lagi. Saya udah kepeleset nih. Nah, hari ini kita akan coba ngobrol santai dengan Bapak kita. Beliau sebenarnya lebih dikenal sebagai Ustadz dan Imam Masjid, Pak ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Dan juga. Kita ingin tahu nih, kenapa sih Pak memilih berkiprah atau memberanikan diri untuk memimpin atau menjadi orang nomor 1 di Kutai Timur, Pak? Wah, ini kalau disebut kenapa, jawabannya sangat sulit ini. Karena 98 saya sudah harus meninggalkan pegawai negeri. 98 untuk masuk ke partai politik di era reformasi. Dan sejak itu maka saya sudah tertancap di dunia politik mulai 99 di DPRD Kutai Tenggarong. Kemudian 2000 kembali ke Sangatta bulan November, pindah kantor dari DPRD Kutai ke DPRD Kutai Timur. Yeah. Sampai 2009 bulan September saya meninggalkan DPRD, dilantik menjadi wakil bupati, mendampingi Pak Isran. Kemudian dilantik kedua tahun 2011 bulan Februari, ya. Kemudian dilantik yang ketiga sebagai bupati. Kalau yang pertama, kedua tadi wakil, yang ketiga sebagai bupati bulan Juni 2015 sampai dengan Februari 2016. Nah, kemudian mengikuti pilkada 2015, alhamdulillah nggak terpilih. Oh, alhamdulillah ya, benar. Jadi 5 tahun istirahat dan sekarang oleh masyarakat kembali diminta. Jadi sulit untuk mencari alasan karena di dalam politik ini nggak ada alasan yang paling tepat kecuali yang mengikuti apa perkembangan di masyarakat itu aja. Masyarakat menghendaki, kita ikuti. Jadi ini atas kehendak masyarakat. Bapak ya, buktinya masyarakat memilih. Oke. Nggak pas awal-awal dari Bapak kan, oh ini PNS nih sudah udah ada lama sekali dulu. 98 itu sudah jauh, sudah selesai. Itu atas keinginan pribadi atau Nah, keluarga, Pak? Berhentinya saya dari pegawai negeri ya karena memang desakan waktu itu beberapa teman yang memang aktif di partai politik, Partai Keadilan waktu itu, meminta saya, dan saya ya bismillah untuk meninggalkan partai politik, masuk di meninggalkan PNS, masuk di partai politik seperti itu ya. Oke. Apa tanggapan keluarga saat itu, Pak? Karena 98 lagi kenceng tuh, Pak. Alhamdulillah semuanya marah. Ibu bapak marah, kakak marah, mertua marah, paman marah, dan semua marah. Kecuali satu yang belum saya minta izin, istri. Istri begitu saya mohon izin, istri mengizinkan. Nah, di sini luar biasa dukungan seorang istri ya. Makanya jangan sakiti istri ya. Iya, Pak. Ini ingat-ingat ya, jangan sakiti istri Tribuners. Ini kunci untuk bisa menjadi orang nomor 1 nih di Kutai Timur. Nah, bagaimana meyakinkan mungkin orang tua terutama, Pak? Orang tua, kemudian tadi kan istri sudah mulai memberi kepercayaan. Bagaimana meyakinkan bahwa ini adalah jalan terbaik bagi Bapak sendiri? Mungkin tidak ada hal yang bisa meyakinkan mereka kecuali saya tetap pada saat istri memberikan dorongan atau izin, kemudian saya meninggalkan pegawai negeri. Hanya bedanya saat itu awal-awal pegawai negeri mau masuk partai politik itu masih diberi 1 tahun untuk menentukan apakah setelah 1 tahun itu mau kembali atau mau terus. Nah, disitulah penjelasan saya kepada orang tua. Sebelum masa habis 1 tahun, saya sudah keburu dilantik sebagai anggota DPRD. Ya. Jadi
saat itu ya, karena undang-undang gaji DPRD saya dapat, gaji PNS juga saya dapat. Tapi begitu masa berakhir, ruang tunggunya untuk kembali dan saya tidak kembali, maka sudah diputus PNS-nya resmi sudah. Jadi tidak ada lagi. Saya nggak dapat pensiun karena masih baru berapa tahun jadi PNS, baru 6 tahun kalau nggak salah, 6-7 tahun lupa saya. Nah, Pak Bupati setelah merasakan itu semua, mana lebih enak jadi PNS atau jadi politisi sebenarnya? Semuanya bagus. Karena PNS saya adalah guru mendidik masyarakat, mendidik orang lain, memberikan motivasi. Ternyata di politik juga sama, mendidik masyarakat, memberikan motivasi, ditambah lagi kecanggihan kita untuk meyakinkan masyarakat. Disinilah politik itu. Makanya kalau seorang politik meyakinkan masyarakat dengan niatnya yang jelek, masyarakat ikut juga jadi jelek. Tapi kalau seorang politikus meyakinkan masyarakat untuk melakukan hal yang baik, maka dampaknya juga akan baik. Nah, di sini lebih tertantang lagi bagi saya. Mungkin ada tip khusus buat anak-anak muda yang ingin bergabung seperti Tipnya sudah habis saya jual, jadi udah nggak pakai tip lagi sekarang. Mohon maaf, saya bercanda aja. Nggak apa-apa, artian bagaimana, karena milenial juga yang darinya tadi saya kaget juga ternyata seorang guru memilih sebagai politisi. Nggak usah diikutin, intinya di mana kita, panggilan hati kita menurut kita itu bagus. Karena konsep hidup ini bagi saya, mana yang terbaik untuk masyarakat, disitulah yang kita di dalam hadis dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu hadis luar biasa. Pada saat kita guru baik bagi orang lain, politikus baik bagi orang lain, tinggal niat dan cara kita saja melakoninya. Nah, setelah sekarang Pak terpilih sebagai orang nomor 1 di Kutai Timur, Bupati Kutai Timur, tentu orang akan membayangkan atau mencari tahu program 100 harinya Pak Bupati. Saya sudah ngomong nih sama teman-teman wartawan kemarin. Kalau misalnya ada 3 program Pak ya. Nggak ada 100 hari saya katakan. Yang ada itu begitu dilantik, saya bekerja baik itu secara normatif di kantor. Sampai saat ini tidak ada tamu yang pulang kecuali selesai baru saya pulang. Tidak ada pekerjaan di kantor surat menyurat yang belum saya disposisi, kecuali kalau habis disposisi baru saya pulang meskipun malam. Karena memang ya ini kalau menunggu besok mereka juga kasihan, bolak-balik lagi, surat menyurat juga kasihan, ditunda lagi, jadi harus begitu. Hal-hal lain misalnya program dulu kita terkait dengan ingin merapikan sampah di Sangatta. Ini luar biasa ya. Pagi ini alhamdulillah saya minta dibantu oleh Mas Basuki, meskipun bukan tugasnya. Saya minta dia coba panggil teman-teman yang dulu terkait dengan sampah, perintahkan mereka, dan alhamdulillah 60% pagi ini sudah clear. Yang lain masih dicari-cari biar clear, terus. Ada lagi bantuan dari KPC 2 armada hari ini. Nah, ini luar biasa. Karena Mas Basuki dulu dia yang mengomandani sampah. Jadi persoalan sampah ini di samping normatif tapi juga harus ada ide kreatif. Saya senang ide kreatif ini. Jadi nggak ada istilah 100 hari bagi saya. Tetap bekerja sampai mana hasil itu kita lihat. Kalau memang hasil itu belum dan kemampuan kita belum nyampe, ya istirahat dulu, besok diulang lagi, kan begitu. Yang saya dengar itu Pak Bupati punya program yang terkait sama Smart City, Pak. Smart City, betul. Smart City sedang di dalam proses oleh Kominfo, karena salah satu yang menunjang Smart City ini adalah sebentar dulu, bagi e-government itu kita sudah lama ya. E-government, ada e-budgeting, ada SIMDA, dan seterusnya. Nah, sekarang kita dituntut untuk lebih
lebih mendalam lagi terkait smart city, yang kata kuncinya smart city itu adalah segala sesuatunya berbasis elektronik, berbasis internet, elektronik, digitalisasi dan sebagainya. Ini terus kita kembangkan. Misalnya, apa yang jadi unggulannya Pak, kalau boleh tahu? Saya tidak membuat unggulan, tapi ini semua PR, semua lini. Yang mendasar ini anak-anak kita yang belajar ini. Kasihan mereka, ya? Pendidikan jarak jauh. Maka saya minta di Kominfo betul-betul dalam waktu beberapa saat ke depan ini, Kutim Merdeka Sinyal itu supaya segera dilaksanakan. Beberapa orang-orang yang memang ikut memberikan dorongan itu sudah saya sampaikan kepada beliau. Memang ada beberapa konsep yang cukup bagus. Apa itu Pak, kalau boleh? Ya, konsep smart city itu yang nantinya semua desa, nggak ada desa yang nanti blank spot, semua terjangkau semua. Mudah-mudahan sampai ke pelosok Pak. Sampai ke pelosok. Itu targetnya berapa lama? Mudah-mudahan 1 tahun ini bisa selesai. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Itu atas inisiasi pemerintah atau menggandeng semua. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini inisiasi kita atau ada beberapa yang ingin terlibat, kita coba soundingkan dengan Kominfo. Silakan mereka menggodoknya. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam 1 tahun ini. Ya. Smart City ini, Pak. Ya. Jadi Tribuners siap-siap 1 tahun ini kita akan anti blank spot. Ya, mudah-mudahan. Kutai Timur, Pak ya. Kutai kita Timur. Wajib dukung upaya Smart City ini karena berkait dengan banyak upaya digitalisasi di. Tapi konsep Smart City itu kan secara keseluruhan. Banyak sekali konsep-konsep di Smart City ini yang menggunakan beberapa kata kuncinya itu kegiatan-kegiatan itu dengan menggunakan aplikasi. Misalnya aplikasi di bidang pertanian misalnya ya. Pertanian itu identik dengan petani menanam, identik dengan lahan identik dengan subur atau tidak, identik dengan perlakuan terhadap lahan, pupuk dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya lahan luas 1 hektar. Apakah tanah sekian 1 hektar itu semua pupuknya sama atau bagaimana? Nah, ada konsep aplikasi di bidang ini yang saya dengar, dan ini juga sudah saya sounding dengan Kominfo. Jadi bisa jadi 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar lahan petani itu begitu dengan menggunakan Smart City ini dengan konsep yang ada, misalnya areal itu ini perlu ini perlu ini. Jadi kemungkinan besar bisa terjadi perbedaan perlakuan di dalam areal pertanian tersebut. Ya, apakah itu areal sawah, apakah itu areal hortikultura dan sebagainya. Jadi banyak sekali konsep yang ada. Apakah ini juga termasuk dalam soal ketahanan pangan, Pak? Salah satu yang memang saya masukkan. Salah satu. Nah, salah lainnya apa, Pak? Salah lainnya banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 salah lain. Oke. Jadi kalau boleh tahu dari lah kita digital di pertanian untuk ketahanan pangan, Pak. Karena itu contoh aja. Mudah-mudahan nanti itu bisa kita lakukan. Meskipun ini menurut saya ini yang tersulit, tetapi yang lebih kita tekankan itu nanti pemerintah melayani masyarakat bidang pendidikan sangat dibutuhkan sekarang ini, yang menjadi kebutuhan dasar lah. Nah, kalau yang tadi terkait dengan ketahanan pangan masih ada cara lain yang barangkali untuk kita lakukan dulu sementara ini. Nah Pak, ini kan sekarang kalau kita soal bicara ketahanan pangan juga ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki COVID, Pak, yang belum juga kunjung selesai. Ya. Terus ada juga dampak turunannya pemulihan ekonomi. Itu bagaimana Bapak meyakini bahwa akan ada kebijakan untuk sementara lah mengatasi COVID dan pemulihan ekonomi di Kutai? Mengatasi COVID dari sisi kesehatan hanya satu, taat protokol kesehatan itu saja. Nggak ada cara lain. Karena protokol kesehatan itu sudah merupakan komitmen global yang dipimpin langsung oleh WHO. Ya, kata WHO ya pakai masker, jaga jarak, kemudian selalu mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Ini saja kata kuncinya.
taat protokol kesehatan, Pak? Ya, taat protokol kesehatan. Di Karena KUTM sendiri gimana, Pak? ya, hampir semua sisi, hampir semua lini, hampir semua lembaga di masyarakat juga kita terus mengkampanyekan itu. Jangan ada yang merasa bosan, jangan ada yang merasa capek, karena memang ini prokes yang harus kita lakukan. Karena juga sampai sekarang dunia kesehatan WHO sendiri pun belum tahu kapan ini akan berakhir. Ya. Dan ini cara yang sangat ampuh, ya, karena dokter mengatakan penularan virus ini hanya 3, ada melalui mulut, melalui hidung, dan melalui mata, itu saja. Yang lain-lain nggak ada. Tapi karena dia nempel di tangan, hati-hati tangan masuk mulut, hati-hati tangan mengusap hidung dan mengusap mata, jadi seperti itu. Nah, makanya terus kita dibersihkan dan harus setiap saat, jangan sampai kita lupa. Nah, untuk penanganan dampak COVID inilah yang dikatakan tadi, harus dilakukan perlakuan ketajaman berpikir dan strategi bagi masing-masing wilayah, termasuk Kutai Timur. Ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi masyarakat kita yang terkena dampak. Namun sampai sekarang secara ekonomi untuk Kutai Timur terkena dampak ini menurut saya belum terlalu signifikan, tetapi harus kita lakukan. Misal dari sisi sosial kita bantu masyarakat. Ya, kita bantu masyarakat. Ini sudah ada di dalam program Dinas Sosial yang juga merupakan program turunan dari pusat. Ya, ada program Keluarga Harapan dan lain-lain sebagainya. Di sisi kesehatan ada juga program BPJS gratis bagi masyarakat yang tidak mampu, dan ini juga merupakan program pusat, provinsi, dan daerah. Tinggal daerah nanti memperluas pesertanya. Kemudian kita juga membuat program ekonomi agar mereka bisa bertahan secara ekonomi. Nah, ini saya tidak ingin bicara yang sudah, tapi ini bicara program saya. UMKM salah satunya, usaha home industry, ada pemberian insentif, ada pemberian. Kalau insentif saya kira belum ada, tetapi kita akan memberikan semacam dorongan kecil dengan bantuan modal, mungkin nantinya seperti itu. Itu mulai kapan, Pak, bantuan modal? Bisa jadi mungkin nanti tahun depan, karena ini kan kita masuk sudah selesai anggaran dibahas, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya skema-skema yang lain. Kalau boleh tahu, Pak, skemanya itu untuk mereka itu seperti apa, Pak? Untuk UMKM? UMKM, ya jelas mereka yang ingin berusaha, ya, yang mereka tidak punya kemampuan, mereka yang diutamakan. Kalau mereka ada yang terdampak COVID, maka ini yang utama dulu. Yang tidak yang lain memerlukan, oke, kita berikan kesempatan supaya jangan sampai nanti terdampak. Jadi mereka mengajukan, Pak, ya, untuk mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Mengajukan. Tapi besarannya juga belum diketahui. Belum. Nanti kita hitung besaran, karena kita juga melihat kemampuan APBD kita sementara ini. Itu merata sebenarnya atau pilot sekarang, project, Pak? Sebenarnya sekarangnya sudah ada itu, karena program ini juga program nasional sebenarnya. Ya. Nah, saya ini kan berbicara daerah, artinya baik secara nasional, daerah pun kita akan gelontorkan nantinya. Seperti itu. Oke. Kalau Kampung Tangguh sendiri gimana, Pak? Kampung Tangguh hari ini baru kita resmikan satu. Ya. Kampung Tangguh tadi yang kita lihat di desa persiapan yang ada di Sangatta Selatan, Pinang Raya. Ya, Pinang Raya. Nah, di sana kebetulan salah satu tolak ukurnya itu mereka dari sisi ketahanan pangan, itu mereka sudah banyak memiliki tanaman, sayur, buah-buahan. Kemudian yang kedua, pasaran mereka juga sudah tetap.
Jadi kalau mereka itu terdampak dengan yang lain, insya Allah tidak, secara ekonomi mereka akan mapan. Ya. Yang berikutnya lagi di sana juga dibuatkan tempat untuk karantina mandiri, dibantu dengan tim kesehatan. Ya, itu 2 sudah. Kemudian yang ketiga terkait dengan ini, ya manakala ada yang mengalami musibah seperti itu, musibah itu maksudnya terdampak positif dan sebagainya, nah itu harus cepat dilakukan koordinasi sehingga yang bersangkutan sudah ada perlakuan. Nah, pada saat saya meninjau ke sana tadi, sementara ini alhamdulillah tidak ada, kecuali 1 yang sudah, tapi sudah selesai, dah negatif, sudah kembali pulih. Nah ini luar biasa, makanya tadi informasinya, karena Kalimantan Timur itu salah satu di antara 3 yang diperintahkan oleh pusat, dan Kutim mencoba memulai nanti di beberapa tempat. Informasi dari informasi dari tim yang tadi melakukan itu mungkin akan dibuat lagi kampung tangguh. Ada berapa banyak Pak nanti? Tadi untuk Camat Sangatta Selatan mau menyiapkan ada 3 tempat lagi. 3 tempat. Okay. Ya, 3 desa maksudnya. Jadi itu Sangatta Selatan yang lain saya belum tahu lagi nih. Baru 3 desa plus 1 ya, baru. Karena baru mulai ini. Okay. Ya, baru mulai. Nah kalau boleh tahu Pak, di tingkat RT sendiri ada nggak sih Pak misalkan ini yang merah, ini yang orange, ini yang hijau? Sampai saat ini menurut pengamatan saya sementara, karena sesungguhnya Bupati kan itu ex officio merupakan kepala gugus tugas ya. Karena saya masih belum berkoordinasi dengan mereka, baru dilantik hari Jumat, hari Senin baru ngantor. Ya, Senin ngantor, Selasa, kemudian Rabu, kemudian Kamis, Jumat, ya, jadi belum terlalu banyak yang dikerjakan. Sampai saat ini hal-hal tersebut belum dilakukan, atau mungkin juga sementara ini belum ada hal yang sangat krusial, karena klaster yang ada sementara ini itu adalah lebih banyak klaster karyawan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini akan ada di masyarakat. Tapi suatu saat pernah terjadi di lingkungan saya di Jalan Sulawesi itu, ada seorang yang terkena dampak, maka RT-nya langsung menyampaikan ke beberapa tokoh termasuk saya, dan kita mengambil kebijakan. Memang yang bersangkutan itu meninggal, tapi keluarganya di rumah dalam 2 pekan itu kita minta, karena mereka tidak ada gejala, tidak ada apa ya, itu kita backup semua kebutuhannya selama 2 pekan itu. Jadi begitu, itu yang terjadi. Mungkin juga di RT lingkungan yang lain sama seperti itu mungkin. Jadi kalau melihat tadi berarti lebih banyak ke karyawan, walaupun kita masih khawatir ya, antar warga Pak ya. Ya, klaster karyawan ya. Nah Pak, inilah soal lain Pak tadi. Kemarin kalau salah Pak Jokowi juga sudah memerintahkan untuk mewaspadai karhutla Pak. Ya. Kebakaran hutan dan lahan ini. Nah kalau untuk Kutim sendiri yang notabene juga banyak hutan-hutan. Saya kira pertama karena di Kutim ini sebagian kegiatan perkebunan ini secara langsung sudah diantisipasi oleh perusahaan yang menggarap lingkungan hutan kita yang menjadi hutan sawit. Ya, pertama tentang AMDAL-nya oke, sudah itu persyaratan. Yang kedua, mereka diwajibkan untuk memiliki kemampuan terkait dengan karhutla tadi itu harus mereka lakukan sendiri, karena kewajiban mereka membuat tim yang sudah memang harus berjibaku seandainya ada kejadian. Kemudian di sisi lain juga terus berkoordinasi dengan pihak kabupaten. Jadi dari sekian
perusahaan-perusahaan kebun ini yang memang mengelola hutan itu, hutan perkebunan, ya, tetap juga namanya hutan. Insya Allah mereka akan terjamin. Ya. Mudah-mudahan di sekian puluh persen, ya, karena kewajiban kita itu minimal. Kewajiban kita itu minimal meninggalkan 30% hutan. Tapi di Kutim insya Allah sampai saat ini itu hampir masih 60% dari hutan yang ada. Jadi masih aman. Dalam artian aman luasan hutannya, tetapi tetap menjaga karena luas hutannya ini yang pertama kali kita jaga pergantian cuaca ini. Ya. Kalau sekarang ini kita kan masih dalam musim hujan, tapi alhamdulillah tidak ada hal yang terjadi di mana-mana seperti banjir besar dan sebagainya. Yang kita waspadai nanti perkiraan kalau terjadi musim kemarau. Nah ini. Ya. Nah hotspot sudah kelihatan Pak saat ini? Belum ada laporan ke saya. Biasanya teman-teman begitu ada indikasi itu selalu melaporkan, tapi sementara ini belum. Mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan. Ya, amin Pak. Nah, saya ingin dalami soal wisata hutan Pak. Di sini kan lumayan bahas tadi ada 60% hutan kita. Ya. Nah, adakah rencana seperti Banyuwangi Pak yang juga mengeksplorasi hutan, sumber daya alam mereka Pak? Ya, bukan lagi rencana, ini sebenarnya program dari dulu. Oh sudah ya? Sudah, hanya memang sampai sekarang ini kita masih terbentur dengan infrastruktur yang masih belum settle untuk masuk ke wilayah-wilayah wisata tersebut. Ya, maknanya adalah kan kalau infrastruktur jalan misalnya yang dengan mudah menjangkau wilayah pariwisata, saya kira ini dengan mudah juga orang akan datang berbondong-bondong. Ya. Dan ini sedang karena ini juga ada dalam visi misi saya dan langsung saya katakan bahwa ini salah satu unggulan, maka mudah-mudahan dalam periode kepemerintahan ini itu bisa muncul beberapa destinasi-destinasi, baik itu wisata alam, baik itu wisata bahari ataupun wisata pendidikan mungkin yang ini, karena semua kita memiliki itu. Oke. Mungkin yang terakhir ya Tribuners, setelah kita tahu bahwa ada jawaban dari soal wisata alam, kemudian juga hal-hal yang lain, penegasan aja Pak. Untuk Pak Bupati, tidak disebutkan bahwa ada program 100 hari ya untuk di Kutai Timur. Tapi sudah didetailkan oleh Bapak juga dari hal sampai terkecil soal sampah, kemudian terbesar sampai kebakaran hutan dan hotspotnya segala itu sudah dilihat oleh Pak Bupati. Nah ini terakhir Pak, ini soal agak sedikit soal masyarakat adat yang berkonflik dengan investor kita di Kutai Timur Pak soal sawit. Yang di mana misalnya ya? Yang masyarakat adat persengketaan PT Sawah dengan daerah Bentuk ya kalau nggak salah. Bentuk. Ada di Bentuk. Busang sana. Ya, ini kan Busang dulu sensasional Pak ya karena sempat heboh juga di tahun sebelumnya. Ini bagaimana Pak mengelola mungkin konflik antara masyarakat adat dengan investasi? Alhamdulillah kemarin oleh PLT Bupati itu sudah diselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak ada konflik yang berkepanjangan. Karena saya merasa yakin itu sebenarnya sangat sederhana saja. Saya katakan sederhana ya sudah pastilah pihak perusahaan juga sudah memiliki skema bagaimana berkomunikasi intensif dengan masyarakat, dan masyarakat juga dengan kemampuan yang ada melakukan komunikasi. Kata kuncinya itu aja. Ya, pemerintah hanya memfasilitasi. Ya. Jadi ya mudah-mudahan sampai sekarang juga konflik itu saya dengar berita tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena sempat ada isu yang tidak sedap juga soal itu. Jadi sekali lagi Tribuners, ini akan terus dipantau oleh Pak Bupati nih. Semoga cepat selesai konflik antara masyarakat adat dengan
salah satu perusahaan lah yang ada di sana ya satu, karena di tempat lain nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Jadi sekali lagi itu akan diselesaikan secara singkat dan seksama. Iya, dan seksama. Oke, itu obrolan singkat kita dengan Bupati Kutai Timur, Pak Adrianus Sulaiman. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sama-sama. Atas waktu dan tempatnya. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi Pak. Boleh. Di lain waktu itu kapan, di mana nggak tahu saya. Yang pasti ini adalah bagi saya ini luar biasa, dari seorang guru berpindah ke politisi, itu lompatan sangat besar. Saya dari Tribun Kaltim mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.